Baik, sambil menunggu para peserta datang, saya akan mulai pelaksanaan dari webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Budiawan sebagai MC hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam Zoom meeting siang ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini, Jumat, tanggal 18 Juni 2021, kita semua dapat menghadiri acara hari ini secara virtual melalui Zoom Meeting, yaitu dalam rangkaian acara program pengabdian masyarakat berupa webinar pelatihan sistem otomasi pertanian untuk kelompok tani di Jatinangor dan Cimahi, Jawa Barat. Rangkaian selanjutnya dari program ini adalah workshop hands-on perangkat otomasi pertanian yang telah dirancang oleh mahasiswa dari Rekayasa Pertanian dan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di Jatinangor dan Minggu 20 Juni 2021 di Cimahi. Tema yang akan dibawakan oleh pembicara hari ini adalah mesin dan otomasi pertanian. Pastinya akan menambah wawasan bagi kita semua mengenai industri pertanian dan perkebunan, baik pada lahan luas maupun terbatas, dengan berbagai macam teknologi penanaman tanaman dan sayuran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka program acara pengabdian masyarakat yang kami laksanakan, kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta sekalian yang saya banggakan, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih kepada peserta yang telah mendengarkan. Sebelum kita mulai penyampaian materi, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Estianti Ekawati. Kepada Ibu Esti Ekawati, mungkin bisa dicek mic-nya, Bu. Baik, apakah sudah terdengar? Baik, Bu, sudah terdengar dengan baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Irfan Budiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Hadirin yang kami hormati, pembicara kita pada siang hari ini Bapak Dr. Ayub Supriyadi, dan juga saya ingin menyapa pembicara kita hari ini juga pada siang ini Pak Dede Irawan Saputra.
Bapak Ibu hadirin dari kelompok tani di Cimahi dan Jatinangor, dalam hal ini dipimpin oleh yang terhormat Ketua Komunitas Hidroponik Cimahi, Bapak Ahmad Dadi, kemudian yang terhormat Sesepuh Cikacing Hidroponik, Bapak Abah Bahrudin, dan yang terhormat Pak Momon atau yang mewakili. Dan saya juga menyapa seluruh hadirin peserta webinar sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri, saya Estianti Ekawati, mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Webinar kita pada siang hari ini membahas topik sistem otomasi pertanian yang dirancang untuk melayani kebutuhan kelompok tani di Jatinangor dan Cimahi, Jawa Barat. Webinar ini juga diperuntukkan bagi sivitas akademika dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai sistem dan prosedur pertanian, serta perangkat otomasi yang dapat dibangun untuk mendukungnya. Hadirin sekalian, tidak terbayangkan kita bisa hidup di dunia sampai sekarang ini kalau tidak ada pangan yang mendukung kehidupan kita. Disitulah bidang pertanian yang menyediakan seluruh kebutuhan pangan dan kesehatan menjadi urat nadi kehidupan kita semua sebagai masyarakat. Tanpa pertanian, tanpa pangan, tidak mungkin kita semua bisa hidup bahkan beraktivitas. Dan tanpa pertanian juga tidak ada produk yang bisa diniagakan. Jadi tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan. Karena itu, pertanian adalah bidang penting yang harus kita bangun dan kembangkan bersama. Sesuai dengan perkembangan teknologi, muncul harapan agar pertanian dapat dijalankan lebih efisien, lebih praktis, lebih berkoordinasi dengan sesama petani dan jalur distribusi, sehingga dihasilkan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kita juga mengharapkan pertanian yang lebih fleksibel dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dengan kondisi yang menjamin pertumbuhan dan panen yang optimal. Disinilah otomasi diharapkan dapat mendukung cita-cita tersebut. Mimpi kita bersama, pertanian Indonesia harus lebih hebat daripada pertanian di Vietnam atau di Thailand yang saat ini mendunia. Kita punya lahan yang lebih luas, orang lebih banyak, jadi mari kita berdayakan agar Indonesia muncul menjadi kekuatan pertanian utama di Asia maupun di dunia. Kita berbahagia sekali hari ini Pak Ayep dan Pak Dede bersedia membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua tentang sistem otomasi pertanian. Semoga ilmu yang kita terima pada webinar ini membuka wawasan dan merapatkan silaturahmi di antara kita untuk bersama-sama mengembangkan pertanian yang kita impikan. Hadirin sekalian, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Institut Teknologi Bandung. Tim pelaksana PPM ini diketuai oleh Bapak Dr. Ayep Supriyadi, Insinyur MT, dan tim ini merupakan kerjasama lintas fakultas dan sekolah di IPB serta lintas perguruan tinggi. Bapak Dr. Ayep ini ada dari dosen program studi rekayasa pertanian, Sekolah Teknologi dan Ilmu Hayati IPB. Kemudian anggota-anggotanya adalah saya, Estianti Ekawati dari program studi Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri ITB. Kemudian ada juga Bapak Dede Irawan Saputra, SPD MT, dan Bapak Irfan Budiawan, STMT, keduanya dosen dari program studi Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kami semua juga merupakan peneliti di Pusat Teknologi Instrumentasi dan Otomasi ITB. Tim ini juga dimotori oleh mahasiswa yang cerdas, gesit, ya, yaitu Nanda Konita Safira, Rahma Harismawati, Novan Kopriyadi dari Rekayasa Pertanian ITB, juga Rizky Arif, Vidya Ayu Salsabila, Selvia dari Teknik Fisika ITB. Mereka semua terlibat dalam kegiatan ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021. Demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, semoga kita dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari webinar ini, dan semoga kita bisa menjadi agen-agen, ya, agen-agen pembaharu pertanian di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan acara kepada Pak Irfan Budiawan. Baik, terima kasih Ibu Estianti Ekawati. Oke, acara selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan kita pada sore hari ini.
Izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen kegiatan hari ini kepada partisipan untuk menyalakan kameranya. Kita akan screenshot bersama-sama. Di sini ada 2 slide. Silakan untuk para partisipan untuk menyalakan kameranya. Baik, saya akan mulai di slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, di slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada partisipan yang telah menyalakan kamera. Oke, acara selanjutnya kita akan lanjut ke acara inti dalam rangkaian webinar hari ini, yaitu pemaparan tentang mesin dan otomasi pertanian oleh Bapak Dr. Aep Supriyadi, IRMP, yang merupakan dosen Teknik Rekayasa Pertanian Institut Teknologi Bandung. Selama webinar berlangsung, kami akan mematikan mic dan kolom chat para partisipan. Namun, apabila selama penyampaian materi para peserta memiliki pertanyaan, maka dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat private kepada admin. Baiklah, kita langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai ke penyampaian materi oleh Bapak Aep. Bapak Aep? Ya, kedengaran suara saya, Pak? Cukup, Pak, jelas. Terima Baik. kasih. Baik, kepada Pak Aep dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Irfan yang telah memberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi webinar tentang otomasi pertanian ini. Saya ucapkan selamat datang pada webinar otomasi pertanian. Selamat sore dan mudah-mudahan otomasi pertanian yang kami sampaikan ini seperti yang diharapkan di dalam kata sambutan tadi, ya, bisa sedikitnya bermanfaat dan lebihnya bisa membuat efektif dan efisien daripada proses pertanian yang dilakukan. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan memaparkan yang pertama ini adalah tentang mesin dan otomasi pertanian. Mesin dan otomasi pertanian. Kata mesin ini di sini bukan mesin dalam arti bahasa sains atau pengetahuan yang sebetulnya, tetapi mesin di sini diartikan dalam arti umum, ya, untuk masyarakat umum. Seperti biasa dikatakan masyarakat umum itu mesin itu adalah engine, ya. Nah, tetapi kalau di dalam sains biasanya dibedakan mesin itu mesin dan engine itu motor, gitu ya, seperti itu. Namun kita sederhanakan di sini dengan kata mesin dan otomasi pertanian. Nah, sebetulnya kalau di kampus ini adalah 2 SKS untuk mesin pertanian dan otomasi pertanian juga 2 SKS. Jadi sudah 4 SKS dalam 1 semester. Namun dalam hal ini untuk mengenalkan otomasi pertanian, mungkin kita tidak seperti di dalam perkuliahan, kita akan menggambarkan wawasan tentang mesin dan otomasi pertanian itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Adapun konten yang akan kita sampaikan di sini adalah tentang budaya dan teknologi, kemudian mekanisasi dan otomasi, kemudian perkembangan menuju otomasi pertanian, kemudian yang terakhir adalah penerapan mesin dan otomasi dalam sistem hidroponik di greenhouse. Nah, kenapa ini diambil? Karena untuk workshop atau untuk pelatihannya itu kita ambil yang sistem semi tertutup, yaitu ada di sistem hidroponik. Itu mungkin akan lebih memudahkan untuk menyampaikan tentang otomasi pertaniannya. Nah, budaya dan teknologi pertanian itu sebetulnya saling terkait, ya. Itu hampir semua budaya itu mengikuti kepada perkembangan teknologi. Seperti dulu dikenal ada pompa air Sanyo, ya, itu zamannya Sanyo.
semuanya pompa air ya dikatakan Sanyo, padahal mereknya sudah bermacam-macam. Juga model mesin Singer yang mesin jahit gitu kan. Semua mesin jahit dikatakan Singer ya pada waktu itu, karena pada waktu itu yang ngetren seperti itu. Dan terkait dengan budaya dan teknologi, sampai sekarang ini perkembangannya terus cukup meningkat ya, terutama setelah diketemukannya komputer dan digital ya. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, budaya dan teknologi pertanian mulai dari meramu ya, nomaden berpindah tempat, kemudian diikuti dengan adanya budaya yang sederhana, diikuti dengan mekanisasi pertanian, ya, kemudian juga diikuti dengan otomasi pertanian, dan selanjutnya adalah dengan Internet of Things seperti itu ya. Ya itu. Nah, kita lanjutkan perbaikan operasi pertanian melalui teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini membuat semua sistem pertanian menjadi lebih efisien dan lebih efektif ya. Di antaranya adalah bisa mengurangi waktu, kemudian operasinya bisa lebih besar, kemudian masalah tenaga kerja juga bisa berkurang, keseragaman dan konsistensinya bisa tetap tidak terganggu oleh iklim dan cuaca ya, kapanpun bisa dilakukan seperti itu ya, tidak juga tergantung kepada ada dan tidak adanya tenaga kerja dan sebagainya ya. Jadi untuk keamanan, produktivitas dan produksinya bisa lebih terjamin sehingga lebih efektif dan lebih efisien untuk melaksanakan produksi pertanian. Nah, dalam hal ini mungkin kita dilihat dari sisi ini, kita posisinya ada di mana ya. Nah, kalau kita lihat gambar ya kita harus selalu terus memperbaiki dengan adanya PDCA ya, Plan, Do, Action, dan Control. Nah, mungkin ini adalah perbaikan yang secara kontinu terus dilakukan di dalam suatu sistem pertanian dimanapun Anda berada ya, dimanapun Anda dalam posisi pertanian yang seperti apa. Ini harus terus diperbaiki. Nah, namun dengan adanya teknologi yang sekarang lebih maju, adanya otomasi, kalau kita tidak mengikuti zaman mungkin akan tereliminasi. Nah, oleh karena itu kita mengajak kepada para petani, para kelompok petani untuk mengikuti teknologi ini agar pada saatnya kita bisa mengikuti sampai akhir zaman ya, tidak tereliminasi oleh teknologi. Nah, di dalam mekanisasi dan otomasi ini intinya itu adalah mekanisasi itu membantu proses sistem pertanian melalui penggunaan alat dan peralatan ya seperti ini. Apakah itu contohnya ini adalah di traktor ya. Tetapi kalau otomasi di sini adalah sudah tidak ada lagi penggunaan tenaga operator di dalam sistem pertanian. Jadi sudah menggunakan alat-alat kontrol yang sudah tersistem seperti itu. Tetapi kalau mekanisasi ini masih menggunakan tenaga manusia walaupun terbantu juga dengan tadi seperti luas areal yang lebih luas, tenaganya bisa lebih besar dan lebih efisien dan lain sebagainya. Kira-kira bisa tergambar. Nah, ini saya ambil dari data kementerian bahwa penggunaan Al-Sintan itu bisa lebih efektif ya. Dan di sini ada datanya, tentu bisa dilihat bahwa waktu kerja kalau manual 200 jam per hektar. Kemudian kalau Al-Sintan bisa 4,5 jam per hektar. Efisiensinya 196 jam per hektar ya. Kemudian persentasenya 96%. Biaya kerja pun bisa dihemat ya sampai 20%. Nah, kalau kita lihat perbandingan mekanisasi dan otomasi, itu di sini ada ya persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya itu adalah memerlukan dua-duanya power,
memerlukan dua-duanya sumber tenaga ya. Namun mekanisasi di dalam pelaksanaannya itu ada transmisi, ada bodi atau badan seperti rem dan lain sebagainya, dan ada peralatan implementasi untuk penanaman, pengolahan tanah, pemupukan sampai kepada panen. Nah, itu memerlukan tenaga kontrol. Tenaga kontrolnya itu oleh manusia. Tetapi kalau otomasi itu cuman ada 3 macam. Power sama dengan mekanisasi, program dan kontrol. Jadi semuanya itu sudah diprogram dan sudah dikontrol oleh suatu sistem tertentu, oleh suatu alat tertentu. Nah, mungkin itu akan dijelaskan lebih banyak di sesi yang kedua ya, mengenai otomasinya. Ini akan kita menggambarkan. Nah, posisi kita ada di mana? Apakah kita sudah bisa menerapkan mekanisasi atau belum? Apakah kita sudah menerapkan mekanisasi tapi belum otomasi? Atau kita sudah bisa menerapkan otomasi? Nah, itu mungkin kita akan balik kepada diri kita masing-masing. Seperti apa posisi produksi pertanian yang saudara dikerjakan saat ini. Nah, kalau kita bahas lagi mengenai kontrol dan sistem kontrol, intinya itu adalah adanya setting point ya, ada di setting di dalam setiap proses produksi itu kita ada pengaturannya ya. Misalnya ini ada pengaturan untuk kelembaban misalnya seperti itu ya. Kelembaban itu bisa diatur dari sisi temperatur, bisa diatur dari sisi kadar air. Nah, itu diatur di dalam set point ini ya. Di dalam set point ini kita atur sedemikian rupa. Nah, ini diatur di dalam pengontrolan. Nah, ini adalah sebetulnya otaknya daripada semua sistem ya, kita pengaturannya. Nah, kemudian pengaturan ini yang kita atur apakah itu temperaturnya minimal berapa, maksimal berapa, kemudian kelembabannya itu minimal berapa, kemudian maksimal berapa, ini sudah disetting, dikontrol dalam satu alat, kemudian nanti akan dilaksanakannya oleh suatu aktuator. Aktuator di sini bisa pompa, bisa menutup dan membuka tirai dan sebagainya ya. Mungkin itu ada mekaniknya juga untuk bisa membuka dan menutup tirai, dan untuk menjalankan pompa pun ada di settingannya, apakah itu timer dan sebagainya, dan masuk kepada sistem, dan tentu ini akan keluar pada kondisi yang akan dibentuk, dan ini akan diatur oleh sensor, dan sehingga kita akan kembali lagi kepada evaluasi. Jadi akan kita lanjutkan di sini mengenai contoh. Nah, contoh misalnya di sini adalah kelembaban. Nih, kelembaban untuk media tanam ini berapa yang kita inginkan? Misalnya 80% ya, 80% minimal 60%. Nah, kita atur di dalam pikiran kita dan kita setting kepada peralatan-peralatan yang ada di dalam sistem pertanian kita, ya, seperti itu. Nah, ini akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Dede nanti ya. Ini kira-kira seperti gambarannya. Nah, jadi apa itu otomasi? Jadi otomasi itu berarti mengevaluasi proses keseluruhan ya, dari mulai merancang, kemudian membangun sistem, kemudian juga menyesuaikannya dengan kondisi sampai bisa menghasilkan kinerja yang diharapkan oleh kita, dan masuk lagi kepada evaluasi selanjutnya, gitu kan. Nah, itu diatur sedemikian rupa seperti di dalam skema yang tadi, gitu kan. Mulai dari proses evaluasinya, merancangnya, membangunnya dan sebagainya. Tetapi kalau mekanisasi di sini hanya menggunakan alat ya, menggunakan alat peralatan, apakah itu mesin dalam arti mesin dan motor dalam arti engine untuk menjalankan sistem pertanian.
Nah, namun semua ini, mekanisasi ini bisa dibantu lebih efisien, lebih efektif, lebih akurat, lebih tepat kalau sudah dimasukkan sistem otomasinya, gitu kan? Sudah dimasukkan sistem otomasinya, karena di dalam sistem otomasi sudah dimasukkan evaluasi prosesnya dari awal sampai akhir yang di kinerjanya mau seperti apa. Tapi kalau di ruang lingkup mekanisasi ini penggunaan alat semuanya itu kontrolnya itu ada di manusia, ada di operator ya, ada di operator. Nah, ada di operator. Nah, mungkin bedanya kalau otomasi itu tidak ada kesalahan human error, tetapi kalau di lingkup mekanisasi kesalahan human error-nya menjadi lebih tinggi, mungkin seperti itu ya. Dilanjutkan dengan ruang lingkup dalam operasi pertanian, itu sebetulnya sama. Untuk otomasi dan mekanisasi itu sebetulnya sama. Bisa di on-farm, bisa di off-farm. On-farm itu maksudnya adalah kegiatan produksi dari pengolahan tanah sampai panen, ya. Apakah itu sistemnya terbuka di lapangan atau semi tertutup, ya, di greenhouse, atau sistem tertutup di greenhouse, ya. Itu bisa dilakukan untuk mekanisasi dan otomasi sama, ya, ruang lingkupnya sama. Dan bisa juga dilakukan di off-farm atau di pasca panen, yaitu segala bentuk kegiatan pasca panen, mulai dari grading, pengemasan, penyimpanan, distribusi, sampai ke pengolahan hasil pertanian pun bisa dilakukan secara mekanisasi dan otomasi, ya. Ruang lingkupnya pun sama, ya, bedanya tadi aja di dalam sistem tadi. Nah, ini ada contoh untuk operasi pertanian, ada pengolahan tanah, ada pengolahan primer, sekunder, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, pakai spraying atau dusting, dan panen. Itu semua bisa diotomasikan, bisa diotomasikan. Namun contoh di sini kelihatannya ini masih mekanisasi, belum otomasi karena ada operatornya, yaitu operator daripada traktor ini. Nah, ini mungkin bisa diotomasikan ya di dalam sistem pertanian, dalam alat pengolahan tanah ini. Alatnya ini tetapi dalam pelaksanaannya sudah bisa menggunakan alat-alat sensor dan otomasi. Ini ada contoh-contoh mekanisasi ya. Nah, ini juga contoh-contoh untuk penanaman. Jadi contoh untuk penanaman adalah seperti biasa membuka alur, kemudian dengan kedalaman yang terkendali, kemudian memasukkan benih ke dalam alur dengan interval yang seragam, kemudian menutup alur, merancang tanah, mengencangkan tanah ke arah benih. Nah, itu bisa secara mekanisasi, bisa juga secara otomasi kalau sudah dibuat sistemnya seperti itu ya. Ini adalah tekniknya dari kultur teknis budidaya, itu bisa dilakukan oleh alatnya mekanisasi, tetapi kalau tanpa operator berarti sudah dengan otomasi seperti itu. Lanjut kira-kira. Nah, ini ada metode irigasi juga. Ini contoh daripada operasi-operasi pertanian. Kemudian ini metode irigasi, ada peralatan-peralatan. Nah, ini di lapangan menggunakan sprinkler. Kalau di lapangan juga bisa menggunakan drip irrigation, tetapi di hidroponik pun bisa menggunakan hidroponik ya. Bisa digunakan di hidroponik drip irrigation. Bedanya kalau otomasi dia sudah disetting dengan alat tertentu. Kemudian ini contoh-contoh yang perkembangan yang dibangun oleh Kementerian Pertanian untuk menuju otomasi ya, itu adalah alat penanaman tanaman padi ya, alat penanaman tanaman padi tanpa operator ya, jadi sudah menggunakan setting otomasi, menggunakan robot. Nah, ini contoh lagi beberapa mekanisasi yang sudah diotomasikan. Nah, ini mungkin lebih
lebih advance lagi, menggunakan sistem Internet of Things ya. Jadi bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan handphone seperti itu. Nah, ini mungkin skemanya untuk kira-kira penerapan otomasi di dalam pelayanan Al-Sintan. Ya. Jadi jasa pelayanan Al-Sintan ini sudah tersedia di beberapa kabupaten, namun mungkin belum bisa secara otomasi, namun masih menggunakan sewa-sewa menggunakan operator. Lanjut ke penerapan mesin dan otomasi dalam sistem hidroponik di greenhouse. Nah, jadi kita akan melakukan praktek otomasi ini di greenhouse. Kenapa kita di greenhouse? Sebetulnya ini akan memudahkan kita melaksanakan otomasi. Namun demikian, beberapa keuntungan menggunakan hidroponik di greenhouse pun cukup lebih menjanjikan ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan hidroponik, kita bisa mengurangi lahan pertanian, kemudian semakin bertambahnya populasi dan jumlah penduduk, ya kita bisa meningkatkan produksinya, juga kita bisa meningkatkan produksi hasil produk pertanian yang bersih dan sehat ya, karena di greenhouse itu lebih terjamin, lebih terkendali hama penyakitnya, sehingga kita mungkin tidak menggunakan pestisida, sehingga produknya pun menjadi lebih sehat. Nah, jadi hidroponik itu adalah sebetulnya sudah lama, namun di Indonesia berkembang di tahun 80-an ya. Jadi hidroponik itu asal katanya dari hidro, itu berarti air, ponos yang berarti daya, kemudian hidroponik diartikan ya memperdayakan air. Nah, di sini didefinisikan seperti disampaikan di sini adalah hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi medianya tidak menggunakan tanah sebagai tempat tumbuhnya, namun kita memerlukan juga daya dukung media untuk tumbuhnya, dan untuk suplai nutrisinya kita menggunakan air ya sebagai penyedia hara bagi tanaman. Jadi ada beberapa kelebihan di dalam hidroponik. Ya, pertama adalah tidak memerlukan lahan yang luas, kemudian menghemat tenaga kerja karena memang tidak ada pengolahan tanah seperti di lapangan, juga tidak ada penyiraman atau irigasi ya, juga tidak ada menyiangi rumput ya, penyiangan rumput, dan di sini juga bisa menghemat penggunaan air dan pupuk. Kenapa? Karena airnya bersirkulasi, tidak hilang ya, tidak seperti di lahan open system ya, yang terbuka, yang ada runoff, ada infiltrasi, kadang-kadang juga hilang ya unsur hara oleh air juga, seperti itu. Jadi bisa menjamin kualitas tanaman menjadi lebih baik ya, bersih dan higienis dan lebih sehat. Siklus hidup tanaman lebih pendek ya, yang dicari biasanya seperti itu. Memang ini agak berbeda dengan di lapangan. Kalau di lapangan mungkin komoditasnya bisa lebih luas pemilihannya. Dan pemeliharaan dan kontrol kebutuhan nutrisi pun menjadi lebih mudah. Terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah. Ramah lingkungan dan bisa bertanam sepanjang tahun. Hasil dan produktivitas persatuan luas lebih tinggi. Nah, itu mungkin kelebihannya. Nah, ini yang penting kami sampaikan juga adalah macam-macam sistem hidroponik ya. Nah, ini ada sistem air statis, ada menggunakan sistem sumbu atau weak system, ada istilahnya deep water culture atau sistem rakit apung kalau kita terjemahkan seperti itu. Kemudian ada sistem air yang mengalir,
ada sistem pasang surut, ada sistem tetes, kemudian ada nutrien film teknik, dan ada aeroponik. Ini adalah contoh daripada yang menggunakan sistem sumbu. Jadi pada intinya di sini unsur hara itu diserap oleh sumbu untuk disalurkan kepada akar tanaman. Ya. Jadi akar tanaman mendapatkan unsur hara melalui sumbu. Nah, kemudian nutrisinya ada di bawah yang seperti di gambar ini. Kemudian sketsa gambar hidroponik ya seperti ini contoh sederhana saja. Kalau dari sebuah tabung atau botol kita bisa bagi dua dan ini bisa kita balikan, sementara yang bawah menjadi wadah tempat nutrisinya ya. Dan ini dikasih media tanam dan sumbu, kemudian kita tanam seperti ini kira-kira kalau sederhananya. Ini contoh ilustrasinya. Kemudian deep water culture atau rakit terapung ya. Pada sistem ini tanaman ditancapkan pada lubang styrofoam dengan bantuan busa agar tanaman itu tegak. Kemudian lembaran styrofoam ini diapungkan di atas air larutan nutrisi ya. Ini ada bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian ini kelebihannya tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, lebih menghemat air dan nutrisi, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman, membutuhkan biaya yang cukup murah. Dan kekurangannya, oksigen akan susah didapatkan tanaman tanpa bantuan alat aerator. Kemudian akar tanaman akan lebih rentan terjadi pembusukan. Nah, ini adalah salah satu upaya kita diotomasikan ya di besok di lahan Cipacing ya, di lahan hidroponik Cipacing, karena setelah kita survei memang itu kadar oksigennya rendah sehingga kita akan mencoba menggunakan pompa mikrobubble ya, mikrobubble untuk meningkatkan oksigen di dalam nutrisinya. Nah, ini yang akan kita coba besok itu ada di lahan Pak Bahrudin. Ini dia membuat hidroponik dengan sistem terapung. Kita lihat di sini tanamannya cukup bagus, namun ada beberapa kendala, yaitu kurangnya aerasi terhadap akar. Nah, oleh karena itu kita akan coba nanti menggunakan pompa mikrobubble di bawah ini untuk meningkatkan oksigennya ya. Nah, ini akan coba kita otomasikan besok ya, seperti itu. Nah, ini contoh pasang surut, ini contoh hidroponik yang model pasang surut. Ya, prinsipnya kemudian ada bahan baku dan kelebihan kekurangannya, semuanya seperti ini. Nah, ini contoh dari model pasang surut ya, kita ambil dari jurnal, salah satu jurnal ya. Intinya ini menggunakan pompa, menggunakan timer ya. Kalau sudah dia pasang, dia akan drainase lagi nutrisinya dan akan ditampung ke semacam bak seperti itu. Kalau sudah melebihi kepada batas tinggi tertentu. Nah, ini menggunakan drip irrigation adalah irigasi tetes ya. Nah, ini juga menggunakan pompa yang sudah diatur. Nah, ini juga bisa diotomasikan lebih tepat lagi nanti, apakah itu di timernya, apakah itu di jumlah tetesannya dan sebagainya. Oke, dan ini adalah hidroponik terakhir, sistem yang ada di komunitas hidroponik Cimahi ya. Ini yang diketahui oleh Ahmad Dadi. Ini contoh fotonya. Dia menggunakan nutrien film teknik ya. Jadi ada air yang mengandung nutrisi yang mengalir ya dengan ketinggian tertentu ya. Kalau memang itu tipis kita sebut nutrien film teknik, tetapi kalau nutriennya itu agak tebal kita katakan deep flow teknik. Tetapi dua-duanya sama itu ya. Sistemnya adalah
air yang mengalir, sistemnya air yang mengalir. Nah, ini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan budidaya hidroponik ya. Jadi pada intinya adalah di media dan di nutrisi. Mungkin beberapa media itu apakah dia bisa menyimpan air, sejauh mana dia menyimpan air, kemudian ya diukur kalau dari sisi keilmuan mungkin ada berapa titik layu permanennya, berapa kapasitas lapangnya, berapa itunya mungkin bisa lebih itu. Nah, ini akan beda-beda tentu. Media pasir, media kerikil, media spon, media rock wool gitu, mungkin akan berbeda kepada daya pegang air terhadap tanaman seperti itu. Dan juga adalah nutrisi, walaupun nutrisi di sini adalah pada intinya ada nutrisi makro dan nutrisi mikro yang bisa diatur komposisi yang sedemikian rupa, namun kita harus disesuaikan dengan sistem hidroponiknya, juga disesuaikan dengan tanamannya, karena kebutuhan tanaman pun itu akan berbeda, sehingga faktor utama media dan nutrisi di dalam hidroponik menjadi kunci untuk keberhasilan. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan budidaya hidroponik juga adalah oksigen, seperti yang dialami oleh Pak Bahrudin ya, akan kita coba tingkatkan oksigennya, juga suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban, karena memang di sistem hidroponik greenhouse atau screenhouse biasanya suhunya tinggi. Nah, itu kalau tidak diatur juga akan berpengaruh kepada produksi dan produktivitas tanaman. pH saya kira sudah bisa terjaga, cahaya mungkin juga ini bisa diatur sedemikian rupa. Itu mungkin Pak Irfan dari saya. Baik, terima kasih Pak Aib atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pemaparan dari Bapak Dede Irawan Saputra, SPD MT, yang merupakan dosen Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Halo Pak Dede. Oke, Pak Irfan, terdengar suara saya? Oke, cukup baik Pak. Saya stop screen dulu Pak. Mangga. Ya. Oke, baik, kepada Pak Dede Irawan Saputra, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, Pak Irfan izin share screen. Oke, sudah muncul ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, izin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Dede Irawan Saputra, merupakan dosen Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual melalui Zoom meeting dalam agenda rangkaian agenda program pengabdian masyarakat, workshop sistem otomasi pertanian untuk kelompok tani Jatinangor dan Cimahi, Jawa Barat. Oke. Melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, di sini izinkan saya untuk memaparkan salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan di program pengabdian masyarakat ini, yaitu realisasi dari gambaran otomasi yang dikembangkan oleh rekan-rekan Bapak Ibu dosen, kemudian didampingi juga oleh ini ya, yang dikerjakan juga oleh adik-adik mahasiswa yang tadi sudah disebutkan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti di akhir kami ada sedikit demonstrasi terkait yang sudah dikembangkan, yaitu di bagian sistem otomasinya. Oke. Nah, ini izinkan saya menampilkan ini terlebih dahulu, terbelakang pendidikan saya, S1 dan S2, kemudian sekarang saya bekerja sebagai dosen teknik elektro di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebagai lanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan Bapak Aib Supriyadi, nah,
kalau kita ringkas, sebenarnya otomasi ini tuh merupakan teknologi yang berkaitan dengan penerapan mekanik ya, tadi sudah disinggung juga. Kemudian ada sistem elektroniknya, kemudian berbasis komputer, sehingga itu bisa digunakan untuk mengoperasikan atau mengendalikan sebuah produksi ya. Atau kita bisa singkatnya, nah dengan alat yang kita hubungkan, nah kita bisa menggerakkan sesuatu, kita bisa mengoperasikan sesuatu, sehingga tujuan yang kita capai dari sistem tersebut bisa terpenuhi. Nah itu sehingga kita bisa menerapkan sistem otomasi. Salah satu kasusnya adalah di bidang pertanian hidroponik ya di sini ya, atau bidang pertanian yang memiliki seperti greenhouse tadi yang sudah disebutkan. Nah, contohnya banyak sekali. Nah, mungkin di bapak-bapak, ibu juga sudah tidak asing lagi ya terkait hal-hal yang sistem yang sekarang yang sudah dihubungkan, yang sudah berhubungan dengan sistem elektronik, internet, ataupun misalnya itu sistem kendali ya. Akan tapi ada beberapa yang mungkin belum merasakan secara 100% ini tuh merupakan salah satu bagian dari sistem yang biasanya itu dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di perkuliahan gitu. Tapi di sini diharapkan bisa menyentuh juga bisa diaplikasikan salah satunya ke kelompok-kelompok tani yang ada di Cimahi dan Jatinangor pada khususnya, dan pada umumnya pada kelompok-kelompok tani yang membutuhkan. Oke, nah contohnya di sini salah satunya sistem komputer ya yang kita bisa gunakan untuk perencanaan, kemudian pengumpulan data, pengambilan keputusan, bahkan untuk mendukung suatu kegiatan. Nah, ketika misalnya tuh dihadapkan tadi sudah disebutkan juga ada beberapa kasus yang bisa kita temukan ketika melakukan survei ke beberapa kelompok tani. Ya, kasus-kasus tersebut relatif berbeda ya di antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga diperlukan juga di sana ada satu kemampuan untuk mereduksi masalah-masalah tersebut, kemudian mengambil satu solusi yang lengkap gitu ya dari permasalahan tersebut, diambil permasalahan umumnya sehingga kita bisa mengembangkan suatu sistem otomasi dan kemudian pada akhirnya bisa diimplementasikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok tani tersebut. Oke, kalau sekarang di sini tadi sudah dijelaskan ya ada mekanisasi dan otomasi yang dikembangkan oleh rekan-rekan di sini oleh rekan-rekan di tim PPM ini. Yaitu lebih mengarah ke otomasi berbasis internet ya. Jadi ada di berbasis internet seperti ini, tadi komponen-komponen seperti elektronik, kemudian ada komponen mekaniknya yang biasanya digunakan atau perlengkapan tersebut yang menunjang di sistem hidroponik. Nah, kemudian ini diintegrasikan dengan internet. Nah, sehingga apa tadi? Salah satu tujuan dari otomasinya, kita bisa mengumpulkan data, kita bisa mengendalikan, nah bisa dilakukan secara leluasa. Oke, bahkan kita bisa melakukan proses pengendalian bukan hanya di tempatnya itu, tapi ketika kita sedang ada di luar tempat yang jauh dari kebun kita, nah kita masih bisa melihat, bisa memonitor, kemudian bisa mengendalikan hal perangkat-perangkat apa saja yang menunjang di sistem hidroponik tersebut atau sistem greenhouse ya. Nah, karena perkembangan teknologi komputer ya pada saat ini dan perkembangan internet pula yang sangat pesat, ini pastinya membantu manusia, diharapkannya membantu manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah kan sekarang juga kebutuhan akan kuota ini jauh lebih utama kan daripada kebutuhan yang lain, bahkan sudah menjadi kebutuhan primer ya apabila misalnya itu yang mempunyai mobilitas tinggi atau misalnya itu mempunyai konektivitas yang sangat tinggi. Nah itu pasti kuota pasti dinomorsatukan. Nah penggunaan teknologi internet di sini karena semakin pesat juga sehingga memunculkan konsep-konsep dan isu baru ya sebagai salah satu dampak dari perkembangannya. Nah di sini kami juga mengkerucutkan ke hal itu bahwasanya sistem
otomasi berbasis internet. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa diimplementasikan di berbagai kelompok tani untuk menyelesaikan salah satunya permasalahan yang tadi sudah diutarakan Bapak Aib tadi. Nah, konsep yang muncul saat ini tuh biasa kita kenal dengan Internet of Things ya, atau IoT ya. Mungkin beberapa juga sudah kenal seperti apa Internet of Things. Ya, yang pasti intinya kadang kita sudah ngambil keputusan aja, semua device yang terkoneksi dengan internet itu merupakan Internet of Things ya. Satu kan smartphone kita juga yang sering kita bawa kemana-mana, ketika terkoneksi dengan internet ya, itu nanti itu di dalamnya sudah menjadi sistem Internet of Things juga, fungsinya juga ya sudah marah ke sana, bisa mengukur suhu, bisa menampilkan informasi suhu di lingkungan sekitar, contohnya seperti itu kan. Kemudian bisa melihat cuaca juga. Nah, berarti kan kalau misalnya itu bisa seperti itu, kenapa kita tidak implementasikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kelompok tani yang ada tadi. Ya, seperti misalnya tuh tadi ada isu suhunya kita tidak bisa memprediksi nih, atau kita tidak bisa tahu suhu yang ada sekarang ini tuh apakah normal kayak, atau misalnya tuh ini berbahaya, atau misalnya tuh ini biasa saja gitu kan. Kayak berarti kalau misalnya itu sudah seperti itu, kita harus mempunyai sebuah instrumen yang bisa mengukur parameter tersebut. Oke. Nah, kemudian kan bagaimana caranya untuk melakukan transfer datanya ya kan ya. Nah, di sini kan karena berbasis internet, kita bisa kolektif datanya, kemudian kita simpan kan. Simpannya kemana? Oke, kenapa tidak ke handphone kita saja yang sering dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi semuanya informasinya bisa lebih kompak lagi dan bisa diakses dimanapun gitu. Nah, selama itu terhubung ke internet tadi. Nah, konsep IoT ini juga merupakan konsep pemanfaatan teknologi internet untuk suatu kebutuhan tertentu dan dapat diharapkan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jadi karena kita mengembangkan sebuah programmable automation ya, kita bisa, tadi itu ada beberapa permasalahan yang sudah dilakukan kunjungan atau survei, menemukan permasalahan di satu yang NFT, kemudian ada yang raket apung, kemudian ada yang polybag. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi otomatis ada beberapa instrumen yang harus dikondisikan ya. Nah, ada instrumen yang tidak bisa digunakan dengan media tanah, ada instrumen yang bisa digunakan di media air. Nah, pastinya itu kita bisa melakukan identifikasi seperti itu, kira-kira hal apa saja atau komponen apa saja misalnya itu yang bisa merealisasikan sistem ini, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok tani tersebut. Kayak seperti isu-isu tadi suhu ya, suhu lingkungan, berarti kita kita membutuhkan yang namanya sebuah device atau sensor yang bisa membaca suhu lingkungan atau kelembaban lingkungan. Berarti kita juga butuh sebuah sensor yang bisa mendeteksi kelembaban di lingkungan itu berapa. Begitupun dengan air ataupun tanah, itu pasti device-nya atau perangkatnya itu berbeda. Nah, itu ya. Kemudian di sini juga kita harus menyeleksikan atau memilih perangkat mana yang bisa terkoneksi ke internet. Oke, apakah misalnya tuh kita handphone kita kemudian disambungkan dengan sensor tadi, kemudian kita simpan saja di tanah, apakah bisa seperti itu? Oh, ternyata tidak bisa ya, karena kita harus memilah lagi perangkat-perangkat apa saja sih yang tadi itu bisa support untuk mendukung sebuah sistem otomasi berbasis internet tadi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menampilkan bahwasanya sistem kita ini tuh sudah bisa dikatakan cerdas ya. Nah, sistem yang kita itu sebenarnya sudah dikatakan cerdas karena kita sudah terhubung ke internet, ya kan? Ada konektivitas, kemudian ada data-data seperti data suhu, data kelembaban, data data pH, data apalagi biasanya tuh yang sering aliran mungkin ya seperti itu. Kemudian ini pastinya kita membutuhkan yang namanya sensor-sensor tadi. Nah,
Ini runtutannya nanti akan mengarah ke yang namanya smart teknologi. Nah, diharapkan dengan smart teknologi ini, dengan otomasi ini bisa memecahkan permasalahan yang tadi ya. Oke, sederhananya kan sekarang tadi itu ya analoginya ketika merasakan suhu yang aneh atau abnormal, kita biasa langsung lihat nih, ini suhunya lagi berapa, atau kayak yang lagi hujan itu ada di mana, kita bisa cek atau informasinya lewat suatu aplikasi. Nah, sekarang aplikasi itu kita buat untuk menunjang sistem di hidroponik. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, nah ketika sudah tadi ya otomasinya sudah masuk, kemudian kita buatkan karena sistemnya berbasis IoT, berbasis internet, sehingga kita bisa mengaksesnya dimanapun, terus kapanpun. Nah, ini sehingga itu bisa dikatakan smart device ya, atau perangkat yang pintar. Sama seperti halnya smartphone kita kan, ini smartphone disebut pintar karena hal-hal apa saja, ya kan? Karena mobilitasnya dan karena konektivitasnya kan ya. Nah, di sini juga ternyata kalau kita sederhanakan tadi itu ada perangkatnya ya, perangkatnya yang terintegrasi ke internet. Jadi kita juga tidak bisa sembarang untuk mengkoneksikan antara suatu perangkat ya, kemudian dengan sensor tadi ya, karena kita harus pilih juga. Nah, perangkat yang bisa terintegrasi ke internet, kemudian ada perangkat keras seperti ada sensor, kemudian ada aktuator ya. Sensornya itu bisa tadi ya untuk mendeteksi suhu, mendeteksi kelembaban, kemudian mendeteksi aliran misalnya itu ya. Kemudian ada aktuator seperti pompa-pompa, aerator, dan lain-lain, ataupun spray ya. Nah, ini bisa kita klasifikasikan. Nah, kemudian internet ya pastinya tadi ya, ada konektivitas, ada komunikasi, sehingga datanya bisa kita lihat ya. Karena ini tidak bisa kita sehingga tadi itu ya, kita mau tujuannya menuju ke smart device tadi. Nah, banyak sekali kita bisa yang sudah dilakukan di sini itu berangkat dari desainnya terlebih dahulu ya, desain kebutuhannya, kemudian ketersediaan perangkat kerasnya apa saja sih yang ada gitu ya, kemudian implementasinya, hardware dan coding. Nah, kemudian kita bisa menikmati hasil dari apa yang sudah direncanakan dari awal. Kayak kebutuhannya misalnya tuh yang tadi ya, ada kategorinya, nanti saya akan sedikit jelaskan yang NFT, kemudian kebutuhan di sistem yang NFT itu seperti apa, kemudian kebutuhan yang ada di rakit apung itu seperti apa, yang menggunakan polybag ini itu seperti apa. Oke. Sehingga nanti kan akan mengerucut pada tadi itu ya, di device-nya. Kita pakai sensor apa, kemudian pakai microcontroller apa, kemudian pakai aktuator apa, atau pompa-pompa apa. Nah, kemudian kita cek lagi kan, ada tidak ya di pasaran. Karena masalahnya, misalnya masalahnya tadi berbeda-beda, mulai kita cek ya ketersediaannya, apakah ada atau tidak. Kalau ada ya kita lanjutkan lagi, ya kan. Kemudian kita rakit di sini kan, kita implementasikan hal apa saja yang tadi kita butuhkan. Karena ini sifatnya programmable automation ya, jadi kita sendiri yang membuat, kemudian kita sendiri juga yang melakukan assembly atau perakitan, kita juga sendiri yang melakukan proses pemrograman gitu. Nah, di sini juga nanti akan saya sampaikan yang sudah dikerjakan oleh kita dan dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa di sini. Nah, yang sudah dikerjakan pada kegiatan hari ini, kita bisa lihat di sini, salah satu gambaran umum implementasinya, adanya ini ya, ada 3 parameter yang bisa diamati. Pertama ada suhu dan kelembaban lingkungan, kemudian ada suhu air, ada kelembaban tanah. Jadi nanti masing-masing parameter tersebut akan dibaca oleh masing-masing sensor yang berbeda, kemudian nanti akan diolah atau dikomputasi ya oleh chip microcontroller atau di sini chip SP8266. Nah, biasanya kan chip di sini nanti akan diprogram tadi ya, seperti itu. Kemudian pastinya ini terhubung ke jaringan internet. Nah, sehingga data-data yang tadi itu bisa dikirimkan. Nah, setelah data-datanya dikirimkan, ya kita ambil kan. Nah, kita ambil melalui smart device kita atau smartphone kita.
Nah, sehingga kita bisa lihat data lognya terkait suhunya berapa, kemudian ini harus dinyalakan atau dimatikan secara manual bisa, atau ini jam berapa mau proses jadwal gitu kan. Nah, ini bisa diimplementasikan. Kemudian ini juga pastinya terhubung dengan beberapa pompa, contohnya seperti aerator, spray mist, kemudian AB mix, kemudian ada drip tetes. Nah, ini gambaran umum dari implementasinya yang sudah dikembangkan. Nah, terkait misalnya tuh karena assembly sendiri ya, karena hal yang perlu dilakukan sebenarnya itu kan bisa kita reduksi sesederhana mungkin dari mulai pemrograman, kemudian koneksi, kemudian kita buat yang namanya ini ya aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya menggunakan aplikasi Blink yang bisa diinstal di smartphone masing-masing ya, baik itu menggunakan bisa di Google Play Store ataupun di App Store ya. Nah, ini ya, nanti sistemnya diimplementasikan pada sebuah perangkat. Nah, di perangkat inilah nanti yang akan melakukan keputusan ya. Nah, ada yang membaca sensor, kemudian yang melakukan keputusan, yang memutuskan atau yang mengalirkan arus listrik. Nah, di sini ya nanti yang ada yang menjadi komandonya tuh adalah chip yang tadi. Kayak kita sebenarnya tuh megang yang ininya saja, kayak yang aplikasi yang ada di smartphone masing-masing. Nah, dari sini kan kita bisa lihat salah satu contohnya di sini ada suhunya, kemudian ada kelembaban, kayak kemudian ini mau dinyalakan atau dimatikan gitu kan. Nah, kita bisa akses sistem tersebut, nah secara jarak jauh juga. Nah, ini salah satu komponen yang sudah dikembangkan, komponen otomasi sistem untuk NFT, sistem NFT. Sini sensor utamanya ada dua, ada sensor untuk suhu air dan sensor untuk suhu serta kelembaban di lingkungan. Nah, masing-masing komponen-komponennya bisa ditinjau di sini. Ada chipnya tadi, ada power supply, kemudian ada relay, ada pompanya, pompa untuk mengalirkan air, kemudian ada pompa spraynya, kemudian ada aerator, kemudian ada pompa AB mix-nya di sini. Nah, masing-masing ini dihubungkan dengan konektor yang sudah disediakan. Nah, jadi ini konfigurasinya jadi jauh tidak susah lagi karena sudah tahu jalurnya dia harus kemana lah gitu ya. Nah, di sini masing-masing konfigurasinya sudah disesuaikan dan bisa diintegrasikan dengan mudah. Oke. Kemudian kalau untuk yang komponen otomasi di rakit apung ini juga sama. Kalau sekilas tidak ada yang berbeda ya di sini ya. Sekilas tidak ada yang berbeda. Ya, saya ada komponen-komponen yang tadi ya seperti halnya yang komponen yang dikurangin seperti misalnya tuh pompa ya kan. Nah, pompanya tapi di sini masih ada pompa spray, kemudian ada aerator, kemudian yang tidak ada tuh AB mix-nya di sini. Nah, kemudian sensor-sensornya sama juga di sini, ada sensor untuk suhu airnya, kemudian ada sensor untuk suhu lingkungan dan kelembaban lingkungan. Nah, sama ini juga masing-masing konfigurasinya sudah disederhanakan sedemikian rupa sehingga tinggal disambungkan saja sesuai dengan komponen-komponen yang yang sudah diberi tanda. Nah, nah, satu lagi ketika misalnya tuh diimplementasikan ke sistem polybag, ini yang berbeda di sini adalah sensornya. Maka yang sensornya itu adalah sensor kelembaban kok. Nah, ke sensor kelembaban di sini tuh ada dua, ada kelembaban lingkungan dan kelembaban tanah ya. Nah, ini yang kelembaban tanah yang seperti garpu di sini. Nah, ini yang disimpan di di potnya di sini atau di plastik polybagnya di sini yang disimpan. Kemudian di sini juga masih menggunakan pompa spray, kemudian ada pompanya di sini ada pompa drip tetes ya untuk masing-masing yang nanti akan didistribusikan ke setiap polybag ini. Nah, secara keseluruhan kalau dari segi konfigurasi ini sama ya dengan yang tadi, hanya ada perbedaan di beberapa
penggunaan sensor. Oke. Nah, berikut di sini saya akan menampilkan salah satu video yang sudah dibuatkan. Oke, terdengar? Oke, ya. Saya ulangi. Ini salah satu video yang dibuat pada video ini rekan-rekan akan didemonstrasikan perangkat yang dibuat untuk monitoring dan otomasi sistem pertanian NFT, rakit apung, dan polybag. Perangkat yang dibuat untuk ketiga sistem ini tidak jauh berbeda, hanya terdapat perbedaan pada sensor dan aktuator yang digunakan. Pada demo kali ini akan dijelaskan secara singkat cara kerja perangkat pada sistem NFT. Perangkat akan diprogram dengan menggunakan Arduino IDE sehingga memungkinkan kita untuk memonitor kondisi lingkungan tanaman dan mengontrol aktuator sesuai dengan keadaan tanaman. Kondisi lingkungan akan dibaca oleh sensor. Pada sistem NFT, digunakan sensor DHT11 untuk mengukur kelembaban dan suhu lingkungan, dan juga sensor DS18B20 untuk mengukur suhu air yang akan dialirkan di sistem NFT. Kondisi yang dibaca oleh sensor akan dikirim ke Node MCU. Node MCU akan memberi perintah untuk menyalakan atau mematikan aktuator berdasarkan kondisi lingkungan sesuai dengan program yang telah dibuat. Perintah ini akan dijalankan oleh relay yang akan mengalirkan atau memutus arus listrik ke aktuator. Pada sistem NFT, terdapat 3 buah aktuator yang dapat dikendalikan. Pertama adalah pompa aerator. Apabila suhu air yang dialirkan ke sistem terlalu panas, maka aerator akan menyala untuk mendinginkan suhu air. Kedua adalah pompa spray mist. Apabila kelembaban lingkungan di bawah batas yang ditentukan, maka pompa spray mist akan menyala dan mist nozzle akan menyemprotkan air. Ketiga adalah pompa AB mix. Pompa ini dapat dikendalikan untuk menambah AB mix ke dalam bak air yang akan dialirkan ke sistem NFT. Seluruh sistem ini dapat dimonitor dan dikendalikan menggunakan handphone dengan bantuan aplikasi Blink. Aplikasi ini dapat menampilkan nilai dari kondisi lingkungan yang dibaca oleh sensor. Terdapat pula tombol on-off untuk masing-masing aktuator, sehingga petani dapat mengendalikan aktuator. Oke, seperti itu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Irfan. Baik, terima kasih Pak Dede Irawan. Terima kasih kepada Bapak Aib juga yang tadi telah memberikan pemaparan di sesi pertama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kepada para partisipan yang ingin bertanya, kami akan nyalakan kolom mic-nya ya. Fasilitas mic-nya akan kami nyalakan. Silakan kepada peserta, ditunggu. Saya aktifkan dulu. Oke, silakan. Bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya. Silakan Mas Samsiar ya, Mas Samsiar silakan. Perkenalkan, saya Samsiar Kautsar dari Jember. Terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Kebetulan tahun lalu kami juga mengembangkan sistem otomasi greenhouse ini. Jadi dari hibah pengabdian itu kami kembangkan otomatik nutrisi. Jadi dia mixing, misalkan petani itu nanam selada, nah itu selama dari awal sampai panen itu dia sudah full otomatis. Terus juga sistem monitoring greenhouse baik suhu, kelembapan dan lain-lain. Nah, permasalahannya ketika di petani itu melalui program
pengabdian, itu kan petani dapat gratis gitu. Nah, terus habis itu kebetulan mitra kami itu juga punya banyak partner petani. Nah, ketika sudah selesai program pengabdian, beliau itu tertarik untuk mengkomersialiskan peralatan tersebut. Nah, ketika dihitung dan lain-lain, ternyata nilai investasinya itu masih lebih murah menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi misalkan Senin pagi atau sore dia bayar pegawai untuk ngecek BBM dan lain-lain, itu ketika ditawarkan ke mitra-mitra petani yang lain, itu keberatan dari sisi investasi. Mungkin teman-teman dari ITB dan kawan-kawan di Jawa Barat ada solusi atau pengalaman menghadapi hal seperti ini. Terima kasih. Oke, baik, mungkin ke Pak Dede atau Pak Aep, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Samsiar. Mungkin di sini sharing aja ya Pak ya. Ya, sharing. Ya, mungkin untuk Pak Samsar, terima kasih pengalamannya dan masukannya. Halo? Oh ya. Langsung Pak Irfan? Iya, silakan Pak Aep. Ya, terima kasih Pak Samsar, Pak atas masukan dan sarannya dari pengalaman. Nah, jadi tadi kalau yang saya tangkap itu adalah investasi sensor itu atau investasi untuk otomasi ini adalah besar biayanya dibanding dengan menggunakan tenaga kerja. Nah, itu mungkin akan terlihat kalau seandainya dalam kapasitasnya kecil ya, itu yang pertama. Tapi kalau sudah kapasitasnya besar, itu otomatis kemampuan tenaga kerja manusia itu akan terbatas. Nah, itu mungkin satu. Jadi akan terlihat itu biaya besar dan kecilnya itu dilihat dari skala luasan. Terus kemudian kelemahan daripada tenaga kerja itu khususnya mungkin ada di daerah urban, itu akan kesulitan tenaga kerja pada saat-saat tertentu gitu. Nah, pada saat kita mau panen atau mau operasi pertanian, pada waktu tidak ada tenaga kerja, itu justru akan merugikan kita sendiri. Dalam arti akan merusak kepada komoditi yang harusnya kita pupuk, tidak dipupuk, yang harusnya kita siram, tidak tersiram, yang harusnya kita panen juga tidak bisa dipanen sehingga busuk. Nah, itu justru akan merugikan sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya pada prinsipnya otomasi ini akan lebih memudahkan, lebih menyederhanakan. Nah, tapi terkait dengan biaya investasi tadi yang besar dibanding tenaga kerja, mungkin itu terlihatnya kalau skala kecil ya, jadi mahal ya. Nah, sementara tenaga kerja kalau skala kecil kan jadi murah, tapi kalau skala luas tenaga kerja jadi mahal, pakai otomasi menjadi rendah, gitu kan? Nah, disinilah yang diperlukan untuk menghitung berapa sih atau break even point-nya atau impasnya untuk otomasi, gitu kan? Nah, atau berapa luas sih otomasi bisa dilakukan, gitu kan? Seperti itu. Itu mungkin. Nah, jadi pada intinya sistem otomasi ini lebih baik lah menurut saya dibanding dengan yang konvensional gitu ya kan. Nah, cuman perhitungan tadi memang yang harus diakuratkan ya, seperti itu. Itu mungkin ya sementara dulu ya dari saya. Oke, baik, mungkin Pak Dede mau menambahkan, Pak Dede? Ada Udis. Ya, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih juga Mas Samsiar atas pengalamannya. Ini ya, memang beberapa tadi itu terkait implementasi otomasi pasti ada ini ya, ketika diimplementasikan ada beberapa perhitungan dan pertimbangan ya yang akan dibahas. Nah, terkait implementasinya pastinya salah satu pertimbangannya tadi itu adalah
cost, apakah ini tuh masuk akal atau misalnya tuh ini memang teknologinya sangat bagus, misalnya tuh apakah ini bisa tadi itu secara berkesinambungan, kemudian ini istilahnya tidak merugikan juga gitu ya. Ya kan, beranggapan lebih baik masih menggunakan yang konvensional. Mungkin kalau bisa saya sedikit menambahkan tadi dari yang Pak Aep, bisa kita ini lagi dari fitur-fitur yang bisa kita explore lagi dari fitur-fitur yang dikembangkan, dan bisa juga secara custom ya, secara customize dari masing-masing permasalahan tadi, sehingga ketika ada permasalahan yang lebih kompleks lagi, kita bisa meningkatkan dari alatnya gitu kan. Kemudian dari fitur-fitur dari sistemnya juga kita bisa menawarkan sedemikian rupa sehingga itu bisa meyakinkan dan bisa berfungsi serta bermanfaat gitu bagi penggunanya, khususnya yang khususnya di kelompok tani tersebut, sehingga tidak ada ini lagi, ketika ini diimplementasikan nanti ini sebenarnya tuh ada manfaat yang besarnya atau tidak. Nah, biasanya tuh itu bisa kita lihat juga dari fitur-fitur yang ditawarkan gitu kan, atau solusinya benar-benar terselesaikan. Nah, biasanya dikaji dulu dari sana sehingga bisa menyediakan alat yang custom tadi yang bisa berbeda-beda dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, itu sehingga bisa direduce juga kan di sana terkait misalnya tuh cost-nya, sehingga nanti perawatannya atau misalnya tuh ketika ada penambahan atau yang lainnya itu bisa mudah untuk melakukan proses maintenance-nya. Biasanya sih memang seperti itu yang ada ditanyakan, tapi kalau saya boleh sedikit menambahkan tadi itu ya, dari fitur-fiturnya biar bisa dieksplor lagi sehingga bisa meyakinkan tadi itu ya, masalah-masalah yang dihadapi dari setiap kelompoknya bisa karena berbeda tadi. Mungkin seperti itu bisa dari saya menambahkan sedikit dari yang diutarakan Pak Aib. Terima kasih. Oke, seperti itu Mas Samsiar. Cukup menjawab Mas Samsiar? Ya, terima kasih, sangat membantu sekali. Oke, mungkin tadi ya fiturnya tergantung dari permasalahan di setiap kelompoknya bisa lebih digali lagi ya. Gitu. Iya. Siap. Baik, selanjutnya ada Nurma Mulyana. Mungkin Mbak Nurma ya, Mbak Nurma bisa nyalakan mic-nya. Ya, halo. Oke, silakan Mbak Mas ya, Mas Nurma Mulyana. Oh iya, maaf Mas. Ya. Silakan ya, Mas. Enggak, perkenalkan nama saya Nurma, saya dari Bogor. Saya tertarik melihat tadi program otomatisasi di NFT. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bisakah pH-nya diatur dari otomatis itu dan bukan cuma sekedar ketika pH naik ditambahkan asam, tapi ada automatic temperature compensation-nya gitu, Mas. Oke, baik. Mungkin Pak Dede atau Pak Aib mau menjawab? Mungkin Pak Dede aja itu ya, kayaknya seperti itu. Oke, mungkin saya ulangi pertanyaannya ya Pak Dede ya. Untuk otomasi di NFT, apakah sudah bisa menggunakan pH controller yang menggunakan otomatis temperatur kompensasi? Adakah alat untuk menekan kelembaban udara saat malam hari? Nah, itu mungkin Pak Dede. Oke, terima kasih Mas Nurma ya. Tadi pertanyaannya menarik sekali. Tadi bagaimana, apakah memungkinkan untuk mengendalikan pH ya, pH lingkungan atau pH air? pH air, Mas. Oh, pH air ya. Kalau untuk mengendalikan pH air itu bisa sekali diimplementasikan juga di sana. Terus ada sensornya, kemudian bisa dilakukan proses otomasi ya tadi ya. Kalau sistemnya seperti yang tadi, kita bisa pantau jarak jauh juga setiap perubahan dari pH-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan scheduling ya. Nah, dari pH-pH yang bisa tuh ketika misalnya kan kita melakukan observasi terlebih dahulu karena
beberapa kondisi ya, di beberapa kondisi misalnya tuh pengaruhnya bisa berbeda-beda, apakah berdasarkan kondisi airnya, kemudian di tempat ini seperti ini, kemudian perubahannya tuh bisa juga karena tempat misalnya tuh ya, ini ada pencahayaan atau tidak, pencahayaannya tinggi atau tidak, kemudian beberapa parameter-parameter lain. Nah, bisa saja di pagi hari, siang hari, malam hari itu berbeda. Nah, langkah awalnya sih bisa kita lakukan proses observasi dulu ya, kemudian di jam-jam mana sih yang bisa kita bisa lakukan proses pengamatan, kemudian kita bisa lakukan proses pengendalian di sana. Nah, terkait pengendaliannya tadi pakai temperatur itu ya, oke, yang kebanyakan kan menggunakan dicampur lagi dengan larutan ya. Oke, dicampur lagi dengan larutan. Kalau untuk yang temperatur, saya sendiri sih belum pernah mencobanya. Mungkin itu bisa jadi salah satu masukan juga buat dilakukan eksperimen terlebih dahulu. Tapi kalau untuk yang melakukan dengan larutan lagi, itu sudah bisa sih. Biasanya udah melakukan pengontrolan dengan larutan lagi. Tapi untuk yang menggunakan tadi, saya pribadi belum pernah mencobanya, mungkin nanti bisa jadi masukan buat saya untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau secara prinsip dan secara teknologi ataupun secara device, secara kebutuhan dari perangkat-perangkatnya itu bisa dilakukan. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau masih belum belum tersampaikan secara menyeluruh. Baik, seperti itu Pak Mas Nurman, apakah cukup menjawab, Mas? Terima kasih, cukup. Baik, mungkin di sini ada Bahrudin, Kang Bahrudin ya, namanya Bahrudin, dipanggil Abah. Mungkin Kang Bahrudin bisa open mic, Kang, silakan mau bertanya apa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bahrudin dari Jatinangor. Kebetulan saya mau bertanya, mungkin pertanyaannya memperjelas dari keinginan setiap petani. Karena memang dari segi otomasi yang dipresentasikan tadi, itu mungkin cukup baik gitu, cukup bagus dan cukup membantu dalam pekerjaan petani. Nah, mungkin untuk langsung saja jadi bisa tidak kira-kira berapa gitu cost yang dibutuhkan untuk membuat sebuah alat itu gitu. Karena kan pasti tujuannya itu kalau memakai pasti kan kudu beli gitu. Nah, kira-kira berapa dan apa bisa dibuat sendiri ataupun misalkan beli yang sudah jadi itu di mana, juga harganya berapa, terus apakah jarak yang dipakai itu kira-kira berapa gitu, jarak dari mesin terus kemudian menggunakan handphone kan. Nah, itu kira-kira bisa sejauh mana gitu, apakah nanti bisa keluar kota atau bisa sambil umroh mungkin, sambil ngecek pH atau ngecek nutrisi, jadi aman gitu kalaupun mau bepergian. Terus kemudian dari mungkin sedikit masukan juga, kalau misalkan memang si sistem otomasi ini dilakukan dengan skala kecil dan melihat dari cost-nya mungkin nanti mahal, itu mungkin tidak akan masuk. Tapi kalau misalkan memang udah skala produksi gitu, yang tadi dikatakan oleh Pak Aib gitu, udah banyak orang yang dilibatkan, pasti ini sangat dibutuhkan gitu. Khususnya saya di Jatinangor ini, alhamdulillah kita juga udah bisa ngeproduksi dengan 2 greenhouse, kapasitas 30.000 lubang. Otomatis kita juga harus mempermudah gitu pekerjaan kita gitu.
Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Aep atau Pak Dede mau menjawab, silahkan. Ya, mungkin saya, tapi saya tidak detail ke harga dan ke hitungan analisis ekonomi kelayakannya. Itu mungkin bisa dihitung kalau sudah bisa terjun ya, bisa disimulasikan. Cuman intinya di sini sesuatu alat itu juga perlu diperhitungkan kekuatannya gitu. Semakin kita kuat, investnya juga akan menjadi semakin terhitung dengan tenaga kerjanya itu bisa lebih dan kurang dibanding dengan tenaga kerja itu bisa dihitung dari tingkat kekuatan daripada alat itu. Makanya mungkin tadi Pak Dede ada bilang pemilihan fitur alat-alat itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Itu mungkin dari saya. Silakan. Mungkin Pak Dede. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aep. Menyambung dari Pak Aep, ya tadi memang ada beberapa ini ya, ada beberapa fitur yang bisa dikembangkan, kemudian bisa dikustomisasi tergantung dari permasalahan yang ada. Nah, itu juga salah satu cara yang kami tawarkan untuk mereduksi tadi itu ya beberapa kebutuhan-kebutuhan yang berbeda di setiap kelompok tani. Sehingga proses perakitan atau pembuatan dari masing-masing sistem itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Nah, terkait misalnya tuh harga, memang itu harus ditinjau lagi lebih rinci ya, karena kan nanti analisis ekonominya bukan hanya melibatkan 1 atau 2 minggu ya, tapi 1-2 minggu proses di sana misalnya tuh ya. Tapi karena proses di tani menghasilkan produksinya itu bisa tahunan, kemudian itu juga pasti akan masuk ke dalam perhitungan bukunya gitu, buku anggarannya tuh di situ. Nah, karena di sini juga masih sifatnya riset dan pengembangan. Oke, untuk harga satu itunya, nah kami belum menentukan ini kalau untuk dijual berapa gitu kan. Nah, tapi kami lebih yang dilihatkan di sini lebih ke fungsionalitas dari masing-masing permasalahan yang sudah kami himpun, kemudian kita bersama-sama menentukan solusinya seperti itu. Nah, diharapkan sih nanti ketika memang solusinya sudah bisa terpecahkan oleh sistem ini, nah nanti bisa masuk ke ranah perhitungan. Apakah misalnya ini worth it untuk diimplementasikan, atau misalnya itu harus ditambahkan fitur-fitur apa lagi. Nah, ya, sehingga ini akan jauh lebih bermanfaat. Kemudian ini tadi itu bisa menekan cost seminimal mungkin. Nah, seperti itu sih. Makanya yang ditawarkan tadi itu memang ke kustomisasi itu dari fitur-fitur dan komponen yang tersedia. Oke, seperti itu. Kalau dari saya kembalikan lagi ke Pak Irfan atau ke Pak Bahrudin. Mungkin sudah cukup menjawab Pak Bahrudin atau kurang jelas? Kalau untuk kekuatannya itu kira-kira berapa lama itu? Reliability dari perangkatnya Pak Dede yang dibangun seperti apa? Oh iya, tadi itu yang tertinggal ya. Selain misalnya tuh kita melihat dari komponen-komponen yang tadi, mungkin kita harus tahu juga dari masing-masing kekuatan dari komponen yang dipakai itu apakah ini bisa dipakai selama 1 tahun kah, 2 tahun kah, atau 3 tahun kah? Nah, seperti itu ya. Nah, terkait misalnya tuh hal tersebut, kalau misalnya itu berhubungan dengan perangkat elektronika, pasti kita akan memerlukan ini lagi ya, suatu penjadwalan untuk memeriksa. Nah, penjadwalan untuk memeriksa apakah sistemnya terjadi kerusakan atau tidak. Nah, di sini juga fitur-fitur tersebut, sistem yang sudah compact tadi itu pastinya didesain sedemikian rupa sehingga meminimalisir tadi itu ya hal-hal yang sekiranya ini bisa tahan berapa tahun
Oke, seperti itu. Nah ini sebenarnya tuh ketika diimplementasikan banyak sekali faktornya. Salah satunya memang karena perangkat elektronika ini butuh yang namanya pemeriksaan yang rutin. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang membantu ini tuh sistem ini tuh awet gitu kan. Nah kalau dari segi perangkat-perangkat yang tersedia dan fitur-fitur yang diimplementasikan yang tadi di video itu yang komponen-komponennya memang yang sudah yang sering digunakan dan sudah diimplementasikan yang di hidroponik gitu kan. Nah itu juga sudah tahu kualitasnya seperti apa dan itu bisa bertahan lama. Nah asalkan tadi itu ya prosedur-prosedur seperti pemeriksaan, kemudian maintenance, kemudian ini ya penempatan posisi. Nah, itu bisa dijaga sedemikian rupa, nah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya korsleting lah gitu ya. Itu biasanya tuh yang membuat sistemnya jadi penggunaannya jadi malah lebih singkat gitu. Nah, tapi dengan komponen-komponen yang memang sudah terstandarisasi seperti tadi ya penggunaan pompa dan lain-lain yang itu memang sudah diproduksi massal dan sudah tahu kualitasnya. Nah, tinggal dilakukan pemeliharaan yang baik itu bisa kita bisa rasakan hasilnya. Nah, umurnya juga itu bisa lebih lama lagi gitu. Itulah sama seperti halnya kita punya handphone ya, kita rawat sendiri. Nah, kita kasih casing, kita hati-hati disimpannya, misalnya tuh tidak asal nyimpen di saku, ya itu juga kan awet gitu lah. Nah ini juga sama seperti halnya sistem-sistem yang kami kembangkan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Irfan atau Pak Baharudin. Oh ya, satu lagi Pak mau tanya. Ya silakan. Silakan Baharudin. Kalau misalkan dari satu komponen gitu. Nah itu kira-kira bisa di paralel nggak ini untuk pengecekannya? Kan kalau misalkan di rakit apung ataupun di DFT misalkan banyak instalasi, otomatis kan harus banyak alat gitu. Nah apakah si alat ini bisa satu komponen? Tapi untuk pengecekan per tandon atau per bak gitu, untuk bak nutrisi itu banyak gitu, jadi di paralel. Tapi kalau untuk motor otaknya si chipnya itu satu, kira-kira bisa nggak gitu? Silakan Pak Didin mungkin. Oh ya, terkait tadi ya misalnya itu ada yang bak rakit apungnya banyak ya seperti yang di Kang Baharudin itu kan ada beberapa bak. Tadi itu yang dipaparkan atau misalnya itu yang ditampilkan tadi di video itu hanya satu ya. Nah bagaimana kalau kita ingin sensornya ini tuh banyak gitu. Nah itu bisa sekali. Nah bisa sekali dengan chip yang tadi karena ketersediaannya masih ada. Oke, kita bisa optimalkan lagi untuk beberapa komponen-komponen seperti sensor tadi. Misalnya tuh sensor kelembabannya juga tadi kan misalnya tuh ini bisa mengcover sekitar 10 meter. Oke. Nah, berarti kalau misalnya yang 20 meter kita tambah lagi satu sensor lagi. Oke, itu juga bisa. Oke. Misalnya tuh baknya di sini yang tadi itu kan satu ya, satu sensor itu untuk pastinya satu bak. Kemudian ada 2 bak. Nah, itu juga bisa ditambahkan lagi sensornya, tapi chipnya satu yang tadi. Oke, di chipnya yang satu. Oke, selama di komponen chipnya masih tersedia, itu masih bisa untuk ditambahkan lagi komponen-komponen sensor maupun komponen aktuator. Nah, itu ya. Gitu, Kang Baharudin. Oke, terima kasih. Ada diskon nggak, Pak? Ada diskon? Oke. Mungkin ya, Pak. Irfan mungkin nambah sedikit. Mangga Pak Irfan. Saya mau beli, ada diskon nggak? Nah, kelihatannya Pak Irfan kita perlu ada satu season lagi khusus mensimulasi, menganalisa keekonomiannya dengan skala kelayakannya. Mungkin nanti kita bisa bikinkan
semacam aplikasi di Excel gitu Pak, yang menganalisis keekonomiannya dan ketahanannya, jadi seberapa jauh gitu. Nanti kita sampaikan dalam bentuk yang sudah aplikatif gitu Pak, dalam bentuk Excel saja gitu. Itu mungkin, tapi mungkin nggak sekarang, harus dalam pertemuan yang lain gitu Pak. Itu mungkin masukan dari saya Pak. Oke, mungkin itu bisa offline ya Pak ya, dengan Kang Baharudin ya Pak nanti Pak, untuk melihat keekonomisannya seperti apa. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya akan kirimkan link untuk absensi, untuk keperluan sertifikat di kolom chat Zoom kepada para peserta untuk mengklik link pada chat Zoom untuk mengisi daftar hadirnya untuk keperluan sertifikat. Oke, silakan. Mungkin memang waktunya juga cukup singkat, pelaksanaan sampai jam 3, dan mungkin banyak pertanyaan dan ingin bergabung, memberikan solusi gitu, tapi mohon maaf karena waktunya sudah hampir selesai, jadi kita akan cukupkan sekian. Baiklah para hadirin sekalian, maka acara webinar hari ini akan kami akhiri. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pemateri kita hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang saya banggakan atas partisipasinya dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya izin live. Terima kasih Pak Ep. Yo, sama-sama Pak Dede. Terima kasih Terima kasih semuanya. para partisipan semua. Saya izin live ya Pak Irfan. Mangga Pak Ep.